Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Rahayu dengan NIM A1C420014. Di sini saya akan mempraktekkan yaitu judul praktikum Sistem Reproduksi Invertebrata. Kemudian, tujuan dari praktikum kali ini mengenal bagian-bagian dan organ penyusun sistem reproduksi invertebrata, yakni moluska dan arthropoda, serta memahami fungsinya. Dasar teori pada praktikum sistem reproduksi invertebrata yakni hewan invertebrata ada yang tersusun oleh satu sel atau uniseluler, di mana seluruh aktivitas kehidupannya dilakukan oleh sel itu sendiri. Invertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang menempati hampir setiap habitat di bumi. Invertebrata yang mempunyai tingkat keragaman tinggi adalah filum moluska dan crustacea. Kelompok hewan ini dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual yang dibantu oleh organ-organ reproduksi yang membentuk sistem reproduksi. Setiap organ yang memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing untuk membantu perkembangbiakan hewan. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Filum-filum yang terdapat pada kelas invertebrata ada banyak, seperti Porifera, Coelenterata, Pleihelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Moluska atau dalam bahasa Latin yaitu molluscus, artinya lunak, merupakan hewan yang bertubuh lunak. Tubuhnya lunak dilindungi oleh cangkang, meskipun ada juga yang tidak bercangkang. Hewan ini tergolong tripoblastik selomata. Ciri tubuh moluska meliputi ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi tubuh. Ukuran dan bentuk moluska sangat bervariasi. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan yakni ada gunting, jarum pentul, styrofoam, pinset, kaca pembesar, dan sarung tangan. Kemudian, bahan yang digunakan ada alkohol, cumi-cumi atau sotong, kemudian udang. Berikut adalah video pembedahan pada cumi-cumi. Sistem reproduksi pada cumi-cumi berlangsung secara seksual. Cumi-cumi memiliki organ reproduksi berumah dua atau dioeceus. Alat reproduksinya terpisah, masing-masing dengan gonad yang terletak dekat ujung rongga mantel. Pembuahannya berlangsung secara internal dan menghasilkan telur dalam kapsul. Pada praktikum organ reproduksi yang saya temui pada cumi-cumi yakni organ reproduksi betina yang mana terdapat kelenjar nindan mental yang berfungsi sebagai pelapisi sel telur dengan gelatin mentalnya. Kemudian ada saluran telur atau oviduk. Kemudian ada lagi kelenjar mental aksesoris, ovari atau indung telur yang mana berfungsi sebagai sistem genital betina yang terdiri atas indung telur, ovari, dan saluran telur atau oviduk. Sedangkan sistem reproduksi jantan terdiri atas testis, vas deferens, organ spermatoforik, kelenjar tambahan atau prostat, kantong sperma, dan penis. Organ seksual
pada jantan tidak berpasangan. Testis berbentuk triangular dan cerutu pada orgodekapoda, terletak pada bagian dalam posterior mantel. Sperma dihasilkan oleh testis dan dilepas ke vas deferens yang berbentuk gulungan uterus, gulungan, dan terus menuju seminal vesikel di anterior. Pada organ reproduksi udang yang saya praktikum, yakni yang saya temui, yakni udang betina. Alat reproduksinya terdiri dari organ internal, yaitu sepasang ovarium dan sepasang saluran telur, dan organ eksternal, yaitu telikum, yang terletak di antara kaki jalan ketiga. Pada bagian ini berfungsi untuk menyimpan spermatopota setelah terjadinya kopulasi. Menurut Lestari 2009, sistem reproduksi betina menggunakan sepasang ovarium, oviduk, lubang genital, dan telikum. Pada udang betina, gonad akan menjadi indung telur atau ovarium yang berfungsi menghasilkan telur. Ovarium yang telah matang akan menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Telur-telur akan merekat pada ovarium dan terangkai seperti buah anggur yang meluas sampai ekor. Sedangkan alat reproduksi udang jantan terdiri dari organ internal, yaitu sepasang vas deferens dan sepasang terminal ampula, dan organ eksternal yaitu petasma yang terletak pada kaki jalan yang kelima, dan sepasang apendik maskulina yang terletak pada kaki renang kedua yang merupakan cabang ketiga dari kaki renang. Fungsi alat kelamin eksternal udang jantan adalah untuk menyalurkan sperma dan meletakkan spermatopora pada alat kelamin betina, yakni telikum, sehingga telur yang akan keluar dan dari saluran telur atau oviduk ke tempat pengeraman akan dibuahi oleh sperma dari telikum tadi. Petasma ini merupakan modifikasi bagian endopit pasangan kaki renang pertama. Simpulan yang dapat ditarik dalam praktikum pada sistem reproduksi invertebrata, yakni pada cumi-cumi terdapat organ reproduksi betina terdiri dari ovarium, saluran telur, kelenjar oviduk, kelenjar nidna mental, dan kelenjar aksesori nidna mental. Kemudian, pada organ reproduksi cumi-cumi jantan terdiri atas sebuah testis, saluran vas deferens, organ spermatofora, kemudian kelenjar aksesoris, kemudian ada kantong spermatofora atau kantong nedam. Sedangkan pada organ reproduksi udang betina, yakni terdiri atas organ internal dan eksternal. Organ internal terdiri atas sepasang ovarium, saluran telur atau oviduk yang bermuara pada suatu lubang dalam koksapodit dari pasang kaki jalan ketiga. Kemudian organ eksternal udang betina adalah telikum dan seminal reseptakel. Kemudian organ reproduksi jantan terdiri atas organ internal dan eksternal. Organ internal terdiri dari sepasang testis, sepasang vas deferens, dan sepasang terminal ampula. Organ eksternal terdiri dari sebuah petasma dan sepasang appendix musculina. Baiklah, itu saja hasil dari kesimpulan maupun pembahasan dari praktikum reproduksi sistem invertebrata. Terima kasih.